lagi. Video kali ini kita akan membahas stoikiometri dan hukum kimia part 2. Kita awali dengan mengingat kembali pemahaman kita tentang massa atom relatif. Perhatikan potongan dari sistem periodik berikut ini. Saya ambil contoh Mg atau magnesium. Di dalam sistem periodik kita bisa memperoleh informasi tentang nomor atom dari Mg dan nomor massa dari Mg. Kita tahu bahwa nomor atom menggambarkan jumlah elektron dan nomor massa menggambarkan massa atom relatif dari Mg. Apa beda nomor massa dan nomor atom? Nomor massa, karena terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, maka inti atom bermuatan positif. Artinya apa? Artinya, nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Sementara nomor atom, pada atom netral, nomor atom menyatakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Artinya, bila proton bermuatan positif, maka elektron bermuatan negatif. Massa molekul relatif merupakan penjumlahan dari massa atom unsur penyusunnya. Misalnya, AR untuk X sama dengan 10 dan Y sama dengan 50. Berapakah MR atau massa molekul relatif senyawa X2Y4? Seperti kita tahu bahwa massa rumus X2Y4 itu sama dengan penjumlahan dari massa atom unsur-unsur penyusunnya. Sehingga MrX2Y4 sama dengan 2 kali 10 ditambah 4 kali 50 sama dengan 220. Kita lanjut kepada konsep mol. Kita tahu 1 mol adalah bilangan kimia yang jumlah atom-atomnya atau molekul-molekulnya sebesar bilangan Avogadro dan massanya sama dengan massa rumus molekulnya. 1 mol atom sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 buah atom dan massanya senilai dengan AR-nya. 1 mol molekul sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 buah molekul dan massanya senilai dengan MR-nya. Perhatikan contoh ini. Misalnya, berapakah molekul yang terdapat dalam 20 gram NaOH? Kita tahu massa rumus NaOH sama dengan 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. 23 adalah AR dari Na. 16 adalah AR dari oksigen. Dan 1 adalah AR dari hidrogen. Mol NaOH sama dengan massa dibagi MR-nya. Sama dengan 20 dibagi 40. Sama dengan 0,5 mol NaOH. Jumlah molekul NaOH sama dengan 0,5 mol NaOH kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan hasilnya 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Berikutnya,
Mari kita pahami tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi memiliki sifat 1. Jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. 2. Jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. 3. Perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama. Rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa. Rumus empiris hanya menyatakan perbandingan jumlah atom-atom yang terdapat dalam molekul. Rumus empiris dapat ditentukan bila diketahui salah satu dari yang pertama, massa dan AR masing-masing unsur. Yang kedua, persen massa dan AR masing-masing unsurnya. Dan yang ketiga, perbandingan massa dan AR masing-masing unsur. Sementara rumus molekul, bila rumus empiris diketahui dan MR-nya diketahui, maka rumus molekul dapat ditentukan. Perhatikan soal berikut. Suatu senyawa karbon dan hidrogen mengandung 6 gram karbon dan 1 gram hidrogen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut bila diketahui MR senyawa tersebut sama dengan 28. Kita tahu mol karbon dibanding mol hidrogen itu sama dengan massa karbon dibagi AR dari karbon, kita dapatkan mol karbon dibanding dengan massa hidrogen dibagi AR hidrogen, maka kita dapatkan mol hidrogen. Sehingga 1 dibagi 2 dibanding dengan 1 sama dengan 1 dibanding 2. Ini adalah perbandingan untuk rumus empiris. Sehingga rumus empirisnya bisa dirumuskan dengan dalam kurung C, H2, tutup kurung N. Ini adalah rumus empiris. C-nya 1, H-nya 2. Kalau rumus empirisnya sudah kita peroleh, maka kita bisa menentukan MR atau rumus molekul dari senyawa tersebut di atas dengan menggunakan MR dari senyawa yang sudah diketahui. Kita masukkan nilai MR-nya dengan digabung dengan rumus empirisnya sehingga menjadi 12N ditambah 2N sama dengan 28. 12 adalah AR dari karbon kali N ditambah dengan 2 hidrogen kali N sama dengan 28. Maka N-nya bisa kita dapatkan sama dengan 2. Setelah N-nya kita peroleh, maka rumus molekulnya bisa kita tentukan dengan memasukkan pada rumus empirisnya. Dalam kurung CH2 tutup kurung N sama dengan dalam kurung CH2 tutup kurung 2. N-nya kita gantikan dengan 2. Sama dengan 2 kali 1 C sehingga menjadi C2. Kemudian 2 kali 2H hasilnya H4. H-nya 4. Sehingga rumus molekulnya adalah C2H4. Perhatikan hitungan kimia berikut. Soal nomor 1. Berapa persen kadar kalsium atau Ca dalam kalsium karbonat
atau CaCO3 bila Ar karbon sama dengan 12, oksigen sama dengan 16, dan kalsium sama dengan 40. Kita tahu bahwa 1 mol CaCO3 sama dengan 1 mol kalsium atau Ca ditambah dengan 1 mol karbon atau C ditambah dengan 3 mol oksigen atau O. Artinya 1 mol CaCO3 itu sama dengan nilai dari massa molekul relatif CaCO3. Artinya Mr dari CaCO3 merupakan penjumlahan dari unsur-unsur penyusun senyawa CaCO3. Kita tahu Ar dari kalsium adalah 40, ditambah dengan Ar dari karbon 12, ditambah dengan 3 kali Ar dari oksigen 16, sehingga jumlahnya 40 ditambah 12 tambah 48 sama dengan 100. Inilah Mr dari CaCO3. Sehingga kadar kalsium dalam CaCO3 bisa kita hitung sama dengan massa atom relatif kalsium dibagi dengan massa molekul relatif CaCO3 kali 100%. Artinya massa atom relatif kalsium 40 dibagi dengan massa molekul relatif CaCO3 100 kali 100% sama dengan 40%. Inilah kadar kalsium dalam CaCO3. Perhatikan hitungan kimia soal yang berikut ini. Sebanyak 5,4 gram logam aluminium Ar27 direaksikan dengan asam klorida encer berlebih sesuai dengan reaksi 2Al dalam bentuk padat ditambah 6 HCl dalam bentuk larutan menghasilkan 2 AlCl3 dalam bentuk larutan ditambah 3 H2 dalam bentuk gas. Berapa gram aluminium klorida atau AlCl3 dan berapa liter gas hidrogen atau H2 yang dihasilkan pada kondisi STP? Yang kita perhatikan adalah persamaan reaksi, di mana 2 mol Al ekuivalen dengan 2 mol AlCl3 ekuivalen dengan 3 mol H2. Kita cari mol dari Al. 5,4 gram Al sama dengan 5,4 dibagi dengan Ar dari Al 27 sama dengan 0,2 mol Al. Karena 2 mol Al ekuivalen dengan 2 mol AlCl3, maka mol AlCl3 pun senilai dengan 0,2 mol Al. Sehingga kita bisa hitung berapa massa yang dihasilkan untuk AlCl3 dengan cara mengalihkan molnya dengan Mr AlCl3, di mana mol AlCl3 adalah ekuivalen dengan 0,2 mol Al. Sehingga mol AlCl3 pun senilai 0,2 mol kali Mr-nya. Sehingga diperoleh 0,2 kali 133,5. Ini adalah Mr dari AlCl3. Menghasilkan massa AlCl3 sebesar 26,7 gram. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai volume gas H2 dalam kondisi STP, kita perhatikan juga perbandingan koefisien dari H2 dengan AlCl3, di mana perbandingannya adalah 3 dibanding 2. Kemudian kita kalikan dengan molnya AlCl3, 0,2 mol. Kemudian kita kalikan 22,4 liter. Ini adalah ketentuan volume gas dalam kondisi STP 22,4 untuk 1 mol. Maka nilai volume hidrogen yang kita dapatkan adalah 6,72 liter. Demikian pembahasan video kali ini.
Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan